Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat termasuk ibadah pokok umat Islam. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab yaitu sholat. Jika sholatnya baik, maka baik juga seluruh amalannya. Akan tetapi jika buruk sholatnya, maka buruk juga amalannya. Oleh sebab itu, kita harus maksimal dalam melakukan sholat supaya pahala sholat menjadi sempurna, baik ketika sholat wajib ataupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang kita kenakan saat mau melakukan sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 6 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang harus dihindari umat Islam. Yang pertama yaitu pakaian yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan kamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah selesai mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jam ibnu Huzaifah dengan kamisah ini dan bawalah kepadanya anbijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya kamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab As-Sholah Muslim, dalam kitab Al-Masajid wal Mawadi Al-Sholah An-Nasai, dalam kitab Al-Sholah Ibnu Majah, dalam kitab Al-Libas Malik bin Al-Mu'ado, serta Al-Baihaqi dalam Al-Sunnah Al-Kubro dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Al-Sholeh dan kitab Al-Libas Al-Qostolani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, apalagi jika gambar itu berada di pakaian saat sholat. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah yaitu melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang isbal atau sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Libas. Imam Ahmad dan Nasai. Imam Nawawi berkata, sholatnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Ataupun mengenai sholat dalam keadaan seperti ini, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Akan tetapi ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui bagi mereka yang sholat dalam keadaan demikian, agar mereka lebih berhati-hati. Yang ketiga, sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan salai baju. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab Al-Tahmid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu ketika memakai sepotong pakaian saja. Ketika melaksanakan sholat, mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai wangi-wangian dan menggunakan siwak. Lalu yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga memakai kemeja pendek ketika sholat. Kemeja yang semula menutup celana tersingkap ke atas karena terlalu pendek. Pada saat itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika seperti ini, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka dan terlihat, sedangkan dia sedang ruku atau sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat ialah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut atau menjalinnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kitab As-Sholah An-Nasai, dalam kitab As-Sholah Ibnu Majah, dalam kitab Iqomah Al-Sholah dan Ibnu Huzaimah dalam kitab As-Sholah. Kemudian yang keenam yaitu baju ketat yang sampai kelihatan lekuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk lekuk tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit jadikanlah sarung atau ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Musalah, dalam kitab Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya maka tidak sah sholatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu dapat mendatangkan dua macam musibah. Musibah pertama ialah bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslimin memakai celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Akan tetapi seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud, bersimpuh dan di hadapannya. Saat mengenakan celana ketat maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Komite tentang pembahasan masalah ilmiah dan fatwa Saudi Arabia semacam MUI di Indonesia menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai celana. Jawaban yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat terbentuk dengan jelas karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika sholat. Tapi jika busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat, terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.